Memang dilematis, saudara, dilematis. Selama ini negara menanggung beban 502 triliun untuk mensubsidi BBM tersebut. Tapi memang yang kurang ajarnya BBM itu kurang tepat sasaran. Yang mengkonsumsi mereka-mereka juga yang kaya. Beban negara untuk membayar subsidi setahun itu 502 triliun. Gede apa enggak tuh uang 502 triliun? Bapak Ibu, saudara-saudara, nah dalam kondisi gamang semacam ini, apa yang harus kita lakukan sebagai umat Islam Kecamatan Kulim, khususnya jamaah Masjid Raudhatus Sholihin? Tidak lain dan tidak bukan hanya meningkatkan dan menebalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masjid inilah tempat kita meningkatkan kualitas iman. Orang yang imannya mantap, dia tidak akan pernah putus asa sebesar apapun masalah yang datang menimpa. Saya katakan sekali lagi, orang yang beriman mantap kepada Allah, dia tidak akan merasa putus asa sebesar apapun masalah yang datang mendera. Karena itu yang kita hadapi sekarang sebagai sebuah bangsa tidak lain dan tidak bukan insan yang beragama meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunatullah, Bapak Ibu, saudara-saudara, jika kita dikasih satu kesulitan, maka Allah akan mudahkan kesulitan-kesulitan, maka Allah akan memudahkan kenikmatan-kenikmatan yang lain untuk kita. Saya ulangi nih, kalau Allah memberikan kita kesulitan, sadarilah sesungguhnya di tempat lain Allah membukakan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan buat kita. Karena itu orang Islam yang imannya mantap, dia jauh dari putus asa dan menyerah. Nih, apalagi wacana kenaikan harga BBM makin kencang. Betul? Di beberapa daerah, Bu, mau kemana Bu? Oi, mau kemana oi? Apalagi di beberapa daerah SPBU itu antriannya luar biasa, termasuk di Riau, termasuk di Sumatera. Nggak tahu kalau di Kecamatan Kulim. Hah? Sama. Memang dilematis, saudara, dilematis. Selama ini negara menanggung beban 502 triliun untuk mensubsidi BBM tersebut. Tapi memang yang kurang ajarnya BBM itu kurang tepat sasaran. Yang mengkonsumsi mereka-mereka juga yang kaya. Beban negara untuk membayar subsidi setahun itu 502 triliun. Gede apa enggak tuh uang 502 triliun? Hah? Besar apa tidak, saya tanya? Besar apa tidak? Kalau dibelikan cendol sepekan baru berenang di atas cendol.
memang satu sisi dilematis Pak. Subsidi yang begitu besar, negara menanggung terus, tapi di sisi lain kalau BBM dinaikin, subsidi dicabut, mulai sudah. Apa dampaknya? Harga-harga kebutuhan hidup pasti melambung tinggi. Betul apa tidak? Beberapa hari lalu harga komoditas telur luar biasa. Menurut laporan itu tembus di angka 32.000 per kilo. Saya nggak tahu kalau di Pekanbaru nih berapa sekilonya. Tapi memang begitulah, kalau BBM naik, yang dikhawatirkan kebutuhan pokok ikut naik. Tengok harga-harga kebutuhan hidup itu kalau sudah naik nggak bakal turun lagi. Betul apa enggak? BBM boleh jadi bisa turun kembali, tapi kalau harga-harga kebutuhan hidup sekali meroket nggak bakalan dia turun lagi. Maaflah, kita ini para suami ini kurang terlalu merasakan dampak kenaikan harga, karena memang tugas utama kita cari nafkah di luar rumah, selesai dapat rejeki serahkan kepada menteri keuangan di rumah. Betul, kita ini kurang terlalu peduli dengan seperti itu. Pokoknya saya dapat uang kasih istri, khawatirlah belanja. Tapi sesungguhnya Pak, yang paling pusing istri kita ngatur uang belanjanya. Bu, saya tanya nih, ibu dikasih uang 10.000 sama suaminya, suruh belanja, dapat apa? Indomie. Memang saya katakan tadi dilematis. Karena itu tidak lain dan tidak bukan, kita masyarakat Indonesia ini beragama Islam, tidak lain dan tidak bukan, teruslah tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah. Kalau iman mantap, seorang muslim akan merasa apapun masalah yang dihadapi ditimpakan kepada dirinya, dia yakin Allah akan buka kenikmatan-kenikmatan yang lebih banyak. Karena itu orang beriman hidupnya jauh dari putus asa dan rahmat Allah. Jangankan kesulitan hidup, andai kata kita ini sebagai manusia, kita merasa bahwa kesalahan dan dosa-dosa kita teramat banyak, punyalah motivasi, keyakinan bahwa kesalahan dan dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah. Itu termasuk tidak putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Pak, kalau toh kita bergelimang dengan salah dan dosa, orang ada yang mengatakan kesalahan dan dosa kita tidak bisa ditebus dengan tobat. Jangan dengarkan. Selama tidak menyekutukan Allah, sebesar apapun kesalahan dan dosa kita, kalau kita bertobat, Allah pasti akan menerima tobat kita. Jangan pernah putus asa. Ada satu riwayat, iya, anaknya nangis itu kejepit atau apa itu, Bu? Ada sebuah riwayat, Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang bergelimang dengan salah dan dosa, hidupnya penuh masalah, tapi dia tidak pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Diceritakan dahulu ada orang durjana, tiap hari perbuatannya hanya selalu mengoleksi salah dan dosa. Judi doyan, mabok nggak ketinggalan,
zina di mana saja punya langganan. Soal membunuh orang nggak tanggung-tanggung, sudah 99 orang yang dibantai oleh preman durjana tersebut. Satu hari karena dia tidak putus asa dari rahmatnya Allah, taufik dan inayah dapat. Ini orang mengakui kesalahan dan dosa, ingin bertobat kepada Allah. Datanglah orang durjana ini ke seorang kiai, seorang ustadz. Pak Ustadz, saya pengen tobat. Tobat saya kira-kira diterima apa tidak? Kata ustadz, dosa apa yang sudah kau perbuat? Ceritalah orang ini bahwa dia sudah membunuh 99 orang. Mendengar pengakuan preman tersebut telah membunuh 99 orang, ini ustadz marah, dongkolnya meluap. Kata ustadz, manusia durjana, nyawa dari Allah, maka Allah juga yang berhak mencabutnya. Terlalu banyak dosa yang sudah kamu perbuat, taubatmu tidak akan diterima, tempatmu sudah pasti neraka. Yang namanya orang durjana, preman, dimaki-maki tentu marah. Apa yang terjadi? Itu ustadz dibantai pula. Pas korbannya berjumlah 100 orang. Tapi lihat, ini orang yang sangat durjana, dia tidak putus asa dari rahmat Allah. Satu saat dia datang ke seorang kiai, dia sampaikan hajatnya. Pak Kiai, saya mau tobat, kira-kira tobat saya diterima Allah apa tidak? Kata kiai, selama kau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, sebesar apa saja masalah, dosa dan kesalahan kamu bertobat, insya Allah, Allah pasti akan terima tobatmu. Tapi ini kiai penasaran juga, dia tanya, Bang, memangnya dosa apa yang sudah abang perbuat? Pak Kiai, mula-mula sih saya membunuh 99 orang. Terus saya datang ke ustadz malah dimaki-maki. Lalu ya sudah, itu ustadz saya lempengin aja jumlahnya jadi 100. Kata Kiai, ya sudahlah kalau begitu, insya Allah taubatmu diterima, tapi dengan satu syarat. Apa Kiai? Tinggalkan kampungmu, pindah ke kampung yang di dalamnya penuh dengan orang-orang ahli ibadah. Sebab kalau kamu kampungnya masih di situ, malam kamu taubat, paginya kamu sudah kumat. Jadi saya pindah kampung Kiai. Pindahlah, cari di dalamnya yang banyak orang-orang ahli ibadah. Kira-kira ke daerah mana Kiai? Kecamatan Kulim. Nih, insya Allah orang-orang ahli ibadah semua. Amin. Pulang nih preman, ngepak koper, buru-buru cari daerah yang di dalamnya penuh dengan orang-orang ibadah. Apa yang terjadi? Takdir Allah lain, saudara. Di perjalanan rupanya orang tersebut mati, belum mengerjakan sholat, belum melaksanakan puasa, apalagi pergi haji. Takdir Allah, di perjalanan orang durjana ini mati. Turun dua malaikat, Rahmah dan Zabaniyah. Malaikat Rahmah ingin membawa mayit ini masuk menjadi penghuni sorga, sementara malaikat Zabaniyah pengen nyeret mayit ini masuk ke dalam neraka. Kata malaikat Rahmah, selamat datang orang soleh, kau mati dalam kondisi taubat, tempatmu tidak lain jadi penghuni sorga. Kata malaikat Zabaniyah, nanti dulu, sorga sih sorga, urusan jumlah yang 100 itu pertanggungjawabannya bagaimana itu? Bertengkar dua malaikat ini,
ribut berebut. Allah yang memisahkan malaikatnya. Kata Allah, para malaikatku, sudahlah, tak usah ribut-ribut kau. Sekarang diukur saja, lebih dekat jarak mana antara kampung yang dia tinggalkan dengan kampung yang dia tuju. Kalau lebih dekat kampung yang dia tinggalkan, masukkan mayit ini jadi penghuni neraka. Tapi kalau lebih dekat kampung yang dia tuju, masukkan mayit ini jadi penghuni sorga. Sudah, nggak usah ribut-ribut, kalian ukur saja. Rupa-rupanya malaikat Zabaniyah dan malaikat Rahmah sibuk bobo meteran, saudara. Ngukur, ada yang minta 15 juta semeter tepian jalan rupanya. Nih ya, atas berkat rahmat Allah. Karena itu orang yang imannya mantap jauh dari putus asa. Atas berkat rahmat Allah, bumi itu digencet, bedanya cuma sejengkal. Mayit ini lebih dekat tempat yang dia tuju daripada yang dia tinggalkan. Walaupun belum mengerjakan sholat, belum mengerjakan zakat, belum melaksanakan puasa, tapi niat taubatnya kencang. Dia tidak merasa putus asa dengan masalah, dengan kesulitan, dengan kesalahan dan dosa yang dia hadapi. Dia tidak putus dari rahmatnya Allah, maka jadi manusia yang bahagia. Karena itu tidak lain dan tidak bukan buat kita jamaah Masjid Raudhatus Shalihin, tingkatkan kualitas iman, hidup jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, dan memperbanyak ibadah. Saya ingin ajak jamaah masjid, Bapak Ibu, mari mulai malam ini kita niatkan yang kencang. Saudara-saudara, mau tak dalam hidup ini kita mudah-mudahan jangan sampai putus asa dari rahmatnya Allah. Teruslah memperbanyak ibadah. Teruslah memperbanyak ibadah. Nih malam ini kita hadir di masjid ini, mudah-mudahan dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Ini semua amalan tidak lain dan tidak bukan, mudah-mudahan menjadi wasilah turunnya rahmat Allah kepada kita semua. Saudara-saudara, mau memperbanyak ibadah? Yang jawab 20 orang. Mau memperbanyak ibadah? Mau beribadah sedekah? Bawa uang berapa? 5.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya sudah 25.000. Itu pun lihat monyet. Masa lihat saya cuma 5.000, itu menghina namanya itu. Saudara, yakinlah ibadah-ibadah yang kita lakukan, termasuk di dalamnya ibadah sedekah, manfaatnya akan kembali buat diri kita. Daf'ul bala, tanzilul barakah. Tiap hari ada 2 malaikat yang A+. A+ bahasa Pekanbarunya apa itu, Pak? Gantian. Tiap hari ada 2 malaikat yang bergantian melapor kepada Allah. Malaikat pertama naik berdoa kepada Allah, ya Allah, gantikan kepada orang yang rajin berderma, rajin sedekah, rajin berinfak, harta yang melimpah ruah. Malaikat naik A+. Malaikat yang kedua ketika A+, berdoa lagi dia kepada Allah, ya Allah, hancurkan, timpakan bencana kepada hambamu yang bakhil, medit, pelit. 2 malaikat bergiliran A+an memohon kepada Allah
orang yang rajin berderma, membantu sesama, pahalanya diganti dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang kita lakukan manfaatnya akan kembali buat diri kita. Harta yang tersimpan di bank, mungkin juga yang jadi kendaraan, mungkin juga hamparan perkebunan, itu semua pasti akan kita tinggalkan. Tapi harta yang abadi adalah yang kita sedekahkan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaknya harta kita di bank, luasnya perkebunan, hamparan perkebunan kita, bagusnya rumah kita, banyaknya kendaraan kita, itu tidak akan kita bawa, hanya akan jadi rebutan ahli waris kita saja. Tapi yang hakikat harta kita, yang ketika hidup di alam dunia, itulah yang kita belanjakan di jalan Allah. Karena itu malam ini saya ingin ngajak ibu bapak semua, jamaah Masjid Rodotus Sholihin, untuk beramal sedekah. Kita niatkan sedekah kita ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama. Yang kedua, pahala sedekahnya kita kirimkan buat orang-orang tua kita tercinta. Nanti petugas pengurus, saya mohon bantuannya untuk mengitarkan kotak-kotak amal. Sudah siap? Mana petugasnya? Bu, nanti ibu, petugas sampai ke hadapan ibu, isi kotak amal tersebut. Bu, kalau tak bawa uang, pinjamlah dulu sama tetangga sebelahnya. Kalau sama-sama tak bawa uang pula, gelang boleh gelang. Kalau memang nggak bawa uang, nanti petugas sampai depan ibu, ibu pura-pura sajalah masukin tangannya ibu ke dalam kotak amal tersebut. Tapi jangan ngambil yang di dalam, yang penting. Sini, dimulai dari saya dulu pada Ustadz Nasir. Kita baca sholawat dipimpin oleh Ustadz Nasir. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih.